kasih kepada Rama Puputan atau Rama Hendra Puputan sebagai dari moderator saya. Dan juga pada saat ini mari kita sama-sama bersikap anjali untuk senantiasa memuliakan Guru Agung kita Sang Buddha ada di hadapan kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yo dhammang desesi adi kalyanang maje kalyanang pariyo sana kalyanang. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Dhamma itu sungguh indah, indah pada awalnya, indah pada pertengahan, dan indah pada akhirnya. Kepada Rama-Ramani, para upacarika, Bapak Ibu, saudara-saudari sedhamma yang kami hormati dan kami cintai dalam Dhamma, marilah sama-sama kita mengagungkan Guru Agung Sang Buddha. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Soti Hontu. Pada malam hari ini, satu kebahagiaan buat saya dan juga satu kehormatan yang mana telah diberikan kesempatan untuk mengisi acara di ruang cerdas ini yang sangat luar biasa buat saya. Kenapa? Karena pelaksana semua tim ini sangat solid, sangat baik untuk memberikan kita kepada satu wawasan dengan kata cerdas bahwa kita dicerdaskan di ruangan ini. Karena itu, marilah kita sama-sama senantiasa selalu mengikuti ruang cerdas ini yang saya cintai. Kepada Rama-Ramani, para upacarika, Bapak Ibu, Saudara-saudari, saya mengenal Dhamma mungkin sejak kecil, sejak kunjungan dari Yang Mulia Bhikkhu Narada Mahathera tahun 66 di Wihara Nimala. Saya sangat tertarik bagaimana sih sebagai umat Buddha sesungguhnya. Saya baru tahu bertemu seorang bhikkhu yang tinggi besar waktu itu, sangat luar biasa. Dan ada ceramah beliau yang tidak pernah saya lupakan, yaitu sungguh sulit lahir sebagai manusia. Sungguh sulit untuk menjadi manusia. Dan sungguh sulit untuk mendengarkan ajaran kebenaran. Akhirnya sungguh sulit lahirnya seorang Buddha. Walaupun pada waktu saya masih kecil, saya tidak pernah tahu apa maksudnya. Cuman satu ingatan saya adalah sungguh sulit lahir sebagai manusia. Saya berkesimpulan waktu itu, pokoknya satu keluarga pasti punya anak, kayaknya sih mudah, itu aja. Nah, marilah kita telusuri sebagaimana apa sih ajaran Sang Buddha yang sesungguhnya. Yang hanya cuma segitu, tidak terlalu banyak. Namun, begitu sangat terharu buat saya waktu itu. Sehingga pada waktu beliau datang kembali ke Indonesia dan mampir di Wihara Nimala, dengan penuh kesadaran, saya ingin menjadi umat Buddha yang baik,
yaitu dengan diwisudi. Kalau menjadi umat Buddha yang tidak akan lari kepada umat lain, harus wisudi. Entah apa, waktu itu saya langsung diwisudi, masih terlalu kecil sebetulnya. Sehingga di antara semua yang di upasika dan upasaka pada waktu itu, rata-rata mereka adalah remaja dan dewasa. Saya adalah anak kecil yang pertama di Wihara Nimala diwisudi dengan nama Hema Kumari. Sedangkan yang lainnya adalah namanya pakai Inda semua. Salah satu adalah yang sangat saya kagumi, Indak Siri. Beliau sudah wafat pada saat sekarang. Itulah ketua dari Wihara Nimala pada waktu itu, Puja Bakti. Selang beberapa lama, selalu teringat bahwa sungguh sulit lahir sebagai manusia. Jadi dengan cerita yang begitu luar biasa, kita ketahui umat Buddha semuanya bahwa lahir sebagai manusia dengan seperti kura-kura 100 tahun yang timbul dan dengan mata buta dan lehernya untuk dapat masuk kepada satu gelang-gelang. Sangat luar biasa, tidak pernah paham. Baru saat sekarang mungkin saya paham. Dan pada saat itu saya jadi upasika yang kecil dengan nama Hema Kumari, tapi tidak jarang dipakai, nama Hanil saja. Saya aktif di Wihara Nimala. Tahun 72, kami sudah belajar mengikuti sekolah minggu dengan bimbingan Ibu Lince sebagai guru kami, yang sekarang almarhumah. Beliau telah mendidik kami sebagai pengasuh sekolah minggu. Akhirnya beliau tiada kami pengasuh sampai tahun 78. Dengan satu kata-kata yang selalu diingat sebagai sekolah minggu, yaitu dengan kita harus praktek sila, jaga sila dengan sebaik-baiknya, sehingga diberikanlah nyanyian yaitu Pancasila. Ya. Pada semua yang hadir pada malam hari ini, Pancasila sebagai anak kecil, kalau dengan nyanyian itu akan selalu ingat sampai kita tua saat ini. Dengan kata-kata yang indah, simpel, mengingatkan kita tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak bohong dan memabukkan. Tapi di situ bukan itu. Kalau saya bernyanyi, mungkin yang lain sudah pernah dengar lagu ini. Dan seterusnya, setelah tahun 78, saya terhenti. Karena saya berumah tangga dengan seorang laki-laki yaitu bernama Chandra. Beliau adalah anak tentara. Semua keluarganya tidak tahu agama Buddha sedikit pun. Justru saya mulai berperan bagaimana seorang umat Buddha, seorang perumah tangga yang mempunyai 3 orang anak, 1 orang anak angkat. Praktek sila harus benar-benar kita lakukan. Dan ingat bahwa di dalam berumah tangga tidak mudah, apalagi keluarga tidak pakai mudah. video nggak muncul, Cak. Dhamma. Tidak mengenal Dhamma sama sekali. Tidak tahu ajaran Sang Buddha, maka kami di situ berdiri tegak sebagai umat Buddha. Mungkin karena beliau adalah dibesarkan dari keluarga tentara, lebih condong tahu adalah kepada saudara kita yang beragama lain. Sedangkan sebagai agama Buddha, beliau tidak tahu sama sekali, termasuk suami saya. Diajarkanlah setiap hari, baca parita di rumah, terus kita mendidik anak-anak secara Buddhis. Kebetulan mertua dan ipar-ipar saya sangat baik semuanya. Kita juga di situ harus menjadi seorang yang bisa jadi satu public figure yang baik, sebagai menantu yang baik, untuk mendidik anak-anak, sampai untuk
memarahi anak-anak saja saya bilang dulu sama mertua, apakah anak-anak pantas untuk saya kata-kata kasar atau saya lukai? Apa jawaban beliau? Mertua saya perempuan. Mendidik anak masih kecil, tidak perlu harus keras, harus kasar, karena di apapun mereka tidak bisa apa-apa. Dibunuh pun tidak bisa apa-apa, atau dikeras apapun. Sehingga itulah pelajaran buat kami. Itu sesungguhnya lah dhamma. Tidak boleh bicara kasar, tidak boleh melukai. Jadi kalau setiap ada sesuatu hal cuma dipanggil, dikatakan yang baik-baik kepada anak-anak, diberi pengertian. Sampai besar, sampai dewasa anak-anak cuma sebagai curhat saja. Selanjutnya kami diberikan satu kesempatan adanya satu PKK, yaitu pembinaan keluarga sejahtera, kesejahteraan keluarga, jadilah sebagai organisasi dari pemerintahan, sambil punya anak kecil, sambil posyandu di bawah anaknya, macam-macam. Ya, itu memberikan satu pengalaman buat kita. Saya bisa organisasi karena saya pernah dididik di kepemerintahan itu. Sepertinya saya kerja di kelurahan, tapi tidak adalah sosial. Nah, itu adalah mereka tidak pernah tahu waktu ada Pokja 1 membidangi P4 dan gotong royong. P4 itu membidangi agama, jimpitan, dan lain-lain. Dalam agama mereka hanya tahu pada waktu pengajian saya datang. Gitu toleransinya. Tidak ikut ngaji, tapi saya datang dalam pengajian karena saya harus absensi dan lain-lain mengurusi beliau. Di situ mereka mengatakan, memang Bu Chandra agamanya apa? Buddha. Baru mereka merasa terharu. Akhirnya sampailah ke tempat kami di Genting Pulau ini RW 9. Pak Lurah yang begitu baik mengatakan, kalau ibu beragama Buddha, kenapa enggak mendirikan saja wihara di tempat lingkungan sendiri? Emangnya boleh? Boleh, saya dukung. Dengan penuh semangat, daripada saya jauh harus ke Nimala dengan bawa anak. Kalau saya mimpin parita, anaknya ikut duduk di depan. Sangat mengganggu, tidak begitu hormat rasanya buat saya untuk kepada Tiratana. Saya harus hormat pada Tiratana dengan apa adanya. Namun ibu-ibu lain, nggak apa-apa. Akhirnya saya berniat untuk mendirikan Cetia di lingkungan sendiri dengan Dhammaniyaya dan juga dengan tokoh masyarakat yang ada di wilayah sini. Akhirnya terbentuklah Cetia di sini pada tanggal 4 Januari tahun 87. Baru kami aktif, tidak tahu organisasi sebagai ketua bagaimana dan lain-lain, selalu dibimbing oleh para senior yaitu Romo Hermanto, Romo Angulimala, dan juga yang lain-lain. Lalu dibimbing bagaimana terus berkembang. Apakah tidak ada kendala? Ada. Karena kami sebagai ketua PKK jadi dirangkul dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi di wihara, dan juga di rumah tangga jangan lupa. Karena rumah tangga itu adalah yang utama kalau buat saya. Kedua adalah kita ke agama dan akhirnya ke masyarakat. Kenapa? Kalau kita sudah terjun ke agama maupun ke masyarakat, tapi di dalam rumah tangga itu sendiri kacau, tidak tenang hidupnya, bukan sebagai seorang panutan. Oleh karena itu rumah tangga diutamakan. Kalau mau pergi keluar harus siap masak dulu, cuci, dan lain-lain. Pagi-pagi harus bangun. Itulah kita sebagai wanita Buddhis. Jangan malas, harus rajin. Nah, setelah berangkat, terus
semakin banyak kegiatan. Sampai pernah mengatakan anak-anak, mami kita mah punya orang banyak. Teman saya tersenyum. Suka kita bijak kasih tahu bahwa itulah kehidupan yang harus kita lakukan. Kita harus bisa berbuat baik, baik buat diri sendiri, buat keluarga, dan buat masyarakat. Kemudian, apa yang harus kita ingatkan? Jangan lupa adalah terus sila harus dijaga dengan sebaik-baik. Kemudian kita tahun 93 dengan sama-sama mengumpulkan dana, jadilah sebuah wihara yang sampai saat ini mungkin sudah ada perubahan. Tahun 93 berdiri satu wihara Dhammapala yang begitu indah, kokoh, dan juga tidak besar seperti sekarang. 93 berdirinya wihara tanggal 15 Mei dengan diresmikan oleh Yang Mulia Bante Jotidamo. Akhirnya mulai kita berani untuk organisasi yang baik dengan Maniaya, Clara Maniaya rumah tangga, Romo Adi juga akhirnya di sini membantu untuk menjadi pengurus di sini dan sampai saat sekarang. Tahun 94 dengan permohonan dari Romo Manto dan yang lain-lain, saya terjadi pandita. Waktu itu saya tidak mau, layakkah saya sebagai pandita seorang perempuan? Saya berpikir demikian, perempuan tuh langkahnya pendek. Karena terasa oleh saya sendiri, kalau mau berbuat apa-apa, harus rumah tangga dibereskan atau dirapikan dulu, baru kita bisa keluar rumah. Dan juga pada saat itu, apakah saya sebagai wanita sudah mampu? Saya tanya dulu sama suami, silakan kalau kamu bisa. Yang penting anak-anak dirapikan, anak-anak disayangi, dicintai, baru kamu keluar rumah. Akhirnya jadilah seorang pandita tahun 94. Tambahlah kerjaan buat saya. Harus ceramah. Sebelum-sebelumnya sudah berlatih ceramah. Kerja juga karena anak-anak sudah mulai besar. Saya kerja di apotik. Saya selalu terus belajar yang tanda kutip teorinya sangat sedikit yang saya bisa. Saya selalu ingat pada hukum kama. Kama sesuai dengan benih yang tabur, itulah yang akan kita petik. Jadi waspada dalam kehidupan ini, bersyukur dalam kehidupan ini, dalam posisi apapun, saya tidak pernah menyerah, tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengatakan hal-hal yang tidak baik, karena saya tahu kalau saya mengatakan mengeluh kepada suami, nanti suami akan marah. Kenapa kamu mau dengan ini, jadi nggak pernah mengeluh. Terus dikerjakan dengan baik, karena saya berpikir, kalau saya sudah jadi manusia, jadilah manusia yang terbaik. Jadilah orang yang bermanfaat buat semuanya. Akhirnya semua kita lakukan, kerja di apotik selama 9 tahun, dengan pagi di kelurahan, siang jam 2 di apotik, malamnya ceramah. Kalau pas dapat jadwal di Magabudi, itu masih belum ada Tangsel, belum ada kabupaten. Jadi kita kalau ceramah jauh-jauh, Kusala Citana, Kusala ke daerah Curug, sering sekali. Jauh-jauh, dan di dalam Magabudi itu sendiri, karena saya sebagai bendahara, Bante Jutaliko, yang sekarang dulu adalah ahli Kaswara, beliaulah sebagai pengurus dari para penceramah itu, dengan memohon minta dana kepada saya. Ini ngomong-ngomong saya cerita
bukan sharing nih ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan manfaat buat semuanya. Jangan mengeluh, jangan menyerah di dalam praktek dhamma, apapun masalahnya, karena hidup itu tidak pernah pasti, kematian yang pasti. Setelah lama mengarungi dalam kehidupan, ada kendala lagi. Pada tahun 2001 dengan 1998 adanya kejadian yang luar biasa di Indonesia. Akhirnya dengan pemerintahannya yang sudah berpindah, PKK mulai agak pudar, sudah tidak banyak kegiatan yang luar biasa, dan kami pun mempunyai pikiran bagaimana anak-anak sudah mulai besar, sudah mulai SMA yang besar, dan juga akan kuliah. Berpalinglah tahun 2001 merantau, pergi ke Amerika untuk mencari sesuap nasi, istilahnya buat anak-anak kuliah. Nah itu yang disitulah indahnya Dhamma, nanti akan saya ceritakan, bahwa pada saat 2001 sebelumnya ada seorang tua beli obat di apotik, banyak sekali. Saya bertanya, buat apa Pak beli obat? Saya mau ke Amerika, mau kerja. Setua itu, iya. Apakah saya bisa? Bisa. Pada akhir tahun 2000, beliau mengatakan demikian, beliau akan pergi bulan Desember 2000. Dengan mengatakan itu, apakah saya bisa? Bisa. Mulai terpikir oleh saya bahwa saya harus melangkah karena anak-anak sudah mau kuliah. Dengan penuh pertimbangan, karena saya sangat sayang dengan umat, sayang dengan keluarga, sayang dengan orang tua, mertua, semuanya. Tapi inilah jalan terbaik. Saya berpikir, Sang Buddha meninggalkan keluarga, beliau itu sangat luhur sekali untuk mencari dhamma, untuk menyelamatkan semua manusia agar hidupnya bahagia. Kami seorang yang kecil, sebagian kecil, apakah harus melekat dengan kehidupan keluarga yang tidak maju kalau saya tidak melangkah? Itu juga sebetulnya bukan jalan keluar, namun itulah buat saya jalan keluar yang terbaik. Setelah bertekad, apa yang menjadikan tekad buat saya? Adanya yaitu pancabala, punya kekuatan. Pancabala. Satu, kita yakin apa yang akan kita jalankan itu, kita yakin dan yakin kepada ajaran Sang Buddha dengan hukum karma, bahwa apapun yang kita lakukan dengan penuh keyakinan, saya katakan dimanapun saya berada, kalau itu bukan bagian saya, sesuatu hal yang jelek tidak akan terjadi. Dimanapun berada, kalau bukan bagian kita tidak akan terjadi apapun. Jadi saya dengan tekad yang kuat, dengan pancabala inilah kekuatan buat saya untuk hidup di rantau orang. Akhir tahun 2000, saya mengajukan visa dengan ikut Smiling Tour. Smiling Tour gagal. Untuk 25 orang pergi ke sana, akhirnya saya pergi sendiri. Kenapa? Bulan April pertengahan baru bisa berangkat. Saya sudah pamit ke semua, pamit di kelurahan dengan perpisahan, pamit di Magabudi, pamit di Wandani, pamit di wihara, pamit pula di masyarakat. Yang paling menyedihkan adalah keluarga, papa, mama, dan saudara-saudara saya mengatakan, kalau ingin sekolah, jual aja apa yang ada.
Atau pakai uang mama papa. Oh, nggak perlu. Mama papa anaknya banyak. Nggak perlu. Saya bilang, saya harus bisa menghidupi keluarga saya dengan baik. Maaf, apakah satu kesombongan? Saya tidak merasa saya itu harus sombong waktu itu. Saya pamit dengan mertua dan ipar-ipar. Semua tidak ada yang mengizinkan, termasuk umat wihara. Tanda tanya mereka semua, kenapa? Apakah saya ribut dengan keluarga ataukah macam-macam? Tapi beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat kegaibuhan seperti itu, terlalu harmonis, lalu biasa. Apakah sesuatu yang terjadi dalam keluarga orang lain harus tahu? Inilah yang disebut, jangan membawa api dari dalam rumah keluar, jangan membawa api dari luar ke dalam rumah. Saya tutupi apa yang terjadi dalam keluarga, anak-anak dididik, kalau mami pergi, nanti kamu bagaimana? Diajar masak, diajar semuanya, supaya mereka bisa mandiri. Mereka siap ditinggalkan, suami siap ditinggalkan. Yang belum siap adalah umat agama Buddha di Wihara Dhammapala. Mereka tidak siap, jangan tinggalkan kami. Kenapa tidak terjawab? Padahal faktornya adalah ekonomi, agar anak-anak saya bisa kuliah. Biarlah saya sekolah cuma segitu, tapi anak-anak harus pintar. Ada pepatah mengatakan bahwa apabila anak-anak ditinggalkan dengan segunung materi, segunung kekayaan yang kita berikan, tidak menjamin anak itu akan pintar. Tidak menjamin anak-anak kita akan jadi orang-orang yang baik. Malah akan ribut dengan harta bendanya. Tapi kalau kita berikan satu kepandaian, sekolah yang tinggi, dengan penuh kebijakan, tentunya mereka akan menjadi hidup bisa mandiri. Semua setelah selesai, setelah diizinkan dari wihara, maka berangkatlah saya bulan April ke negara Paman Sam yang sangat mengerikan. Termasuk izin dari Yang Mulia Bante Jutaliko Mahatera. Beliau mengatakan satu hal, Tuhan berani. Apa yang melandasi berani? Saya semua mengatakan, kalau itu bukan bagian saya, tidak akan terjadi apapun. Begitu yakinnya, keyakinan ini. Begitu semangatnya. Karena kita punya kekuatan. Sang Buddha katakan, kita tuh punya kekuatan sesungguhnya. Jangan lemah di saat kita terpuruk. Bangkitlah, pasti ada jalan. Berangkatlah saya dengan penuh keyakinan dan semangat. Tapi belum saya lakukan pada waktu. Dan berangkat. Di perjalanan cuma ada satu pesawat, yaitu Japan Airlines. Saya mengikut ke sana dengan Narita transit, kemudian sampai ke Amerika. Apa yang terjadi? Setelah sampai di Amerika, orang-orang Jepang cuma pakai okade, tanda beliau. Terus di imigrasi langsung mereka bisa keluar. Saya terakhir orang ditanyakan, mana welcome to Amerika? Saya nggak ada. Karena saya nggak tahu. Tidur 24 jam di pesawat. Nggak kenal orang satupun. Nggak ketemu orang Indonesia. Cuman ingatnya kepada Sang Buddha. Saya selalu ingat kepada Sang Buddha. Apapun yang terjadi, cuma namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Cuma itu yang saya katakan. Terus ada 2 orang tahunnya orang Indonesia pula. Anak muda dengan bawa gitar. Itu adalah dari gereja, memang dimohon. Beliau itu dua-duanya didepor. Bagaimana saya? Mungkin saya akan didepor.
Taunya di samping sana ada seorang nenek-nenek 70 tahun, orang Indonesia, orang Kalimantan. Beliau juga tidak ada apa-apa sama. Itu siapa? Mereka tanyakan. Saya bilang saya nggak tahu. Mama kamu? No. Family? No. Harap, apa harap? Saya nggak tahu dengan bahasa Inggris yang sedikit ya. Sebagai umat muda harus pinter ya. Dulu saya bodoh banget ya, nggak bisa bahasa Inggris. Terus saya ke sana, suruh tulis Welcome to America. Dan si nenek itu, kalau nenek itu udah dibekali oleh agennya, ada tulisan Welcome to America. Tapi nanti disalin, karena beliau tidak bisa nulis, suruh saya. Itulah dewa penolong buat saya. Nulisin nenek itu, nulis saya. Setelah selesai, kita datang ke sana lagi ke imigrasi. Suruh cepet-cepet karena sudah datang lagi pesawat yang satunya. Karena sudah 2 jam. Itu dewa yang menolong, betul-betul. Kebaikan tuh jangan takut. Kebaikan akan menolong pada saat kita dibutuhkannya. Pas itu, aduh saya bilang, untung ada mak ini. Saya nggak kenal beliau, orang Kalimantan. Setelah keluar, nggak tahu nenek itu sampai sekarang. Saya ingin berterima kasih, nggak pernah saya ketemu. Di Amerika juga saya nggak pernah ketemu. Dia ke Massachusetts, saya ke Philadelphia atau Pennsylvania. Nggak pernah ketemu. Setelah keluar semua, beliau dijemput, mungkin saudaranya, kami dijemput. Yang sudah pulang waktu itu. Karena nunggu kelamaan, balik lagi, taunya ada, sudah. Perjalanan sudah selesai, apa yang terjadi di sana? Di Amerika kerja tidak seperti di Indonesia. Saya di apotek kerja begitu enak. Nyaman 9 tahun di apotek kerja enak semua. Indonesia enak. Sampai sana, Sabtu datang, Senin harus kerja. Kenapa? Time is money. Semua orang-orang sana demikian. Orang Surabaya banyak sekali di sana orang Indonesia. Saya diberikan ke agent kerja. Kerja di mana? Paper bisu. Dia bilang, paper don't talk. Apa ya? Oh, nggak boleh ngomong. Benar-benar tidak ngomong bicara. Dan sistem target. Pada saat pertama, saya cuma nangis. Saya nangis ingat lagi. Karena anak saya menulis sebuah surat yang jangan dibuka setelah di Amerika. Dia mengatakan, mama aku super power. Mamaku yang kucintai ini. Saya katakan mereka adalah sangat super power. Begitu berani dalam melangkah apapun dalam kehidupan ini. Itulah pegangan dhamma saya. Karena dhamma saya pegang, saya berani dalam berbuat apapun asal benar. Itu langsung dengan tiap hari saya suka nangis, kok kerja kayak gini, apaan gitu. Antara teman dengan teman pernah bicara. Mindset saya rubah. Ini kesempatan saya untuk praktek dhamma dengan sebaik-baiknya. Saya beradi tanah bahwa saya di Amerika, saya harus tercapai apa yang saya inginkan, dan saya harus menjaga sila dengan baik. Agar kehidupan ini, saya tidak ada macam-macam. Akhirnya, bekerjalah di situ, tidak pernah bicara, paling nangis, nggak bisa mencapai target, dipulangkan. Selalu melihat apa yang orang lain kerjakan mampu, kenapa saya tidak? Saya melirik kiri, melirik oh seperti itu, diikuti akhirnya mampu. Setelah mampu, catatan, apabila kalian sudah mampu target, jangan melebihi target. Karena nanti akan dilebihkan lagi pekerjaan itu. Agennya bilang, Jihan jangan banyak-banyak ya. Apa yang saya lakukan, saya beri kepada sebelah saya, karena selalu 10 orang. Setelah seminggu pinter, pindahkan ke tempat yang lain. Aduh, stres. Taunya ada stresnya juga. Asal stres ingat Sang Buddha. Buddha, inilah hidup yang dikatakan bahwa susah sebagai manusia. Lahir sebagai manusia susah. Susah menjadi manusia. Baru terngiang di pikiran saya, oh ini yang dikatakan oleh Bhante Narada. Sesungguhnya susah menjadi manusia yang terbaik tentunya. Itu setelah bisa mampu dengan segalanya, saya berikan kepada teman-teman yang tidak mampu agar mereka tidak di stay home.
Kalau stay home 2 jam, 3 jam dipulangkan, tidak mendapatkan dana. Setelah itu perjalanan masih panjang. Karena saya lama 8 tahun di sana, saya ingin pulang. Tapi tidak bisa pulang karena adanya WTC, World Trade Center yang dibom itu tanggal 11 September tahun 2001. Itu semua tidak boleh ada yang keluar dari Amerika. Seharusnya karena saya mendapat izin 6 bulan saya pulang. Saya tidak boleh pulang. Kepalang tidak pulang, saya bablas. Saya harus tercapai tujuan saya untuk mencukupi anak-anak. Karena selama 3 bulan tidak bisa mengirim dana, hanya bisa untuk di sana bayar apartemen, makan, dan lain-lain. Karena bekerjanya tidak ada yang steady. Kerja seminggu nggak ada. Karena belum pandai kita mencari pekerjaan, belum banyak agen yang tahu siapa saya karena baru datang. Akhirnya setelah 2 bulan, saya ingin mencari dhamma di mana wihara tidak pernah ketemu. Pas tahun ketemu wihara. Ketemu wihara cuma wihara Maitreya. Kemudian mencari lagi dia dari Chinatown. Ada wihara Tibetan dengan paritanya hampir sama, tapi nadanya gelombang dengan kata-kata mereka tidak bahasa Inggris, bahasa Tibetan. Sedangkan yang di Maitreya pakai bahasa Taiwan atau bahasa Mandarin. Kami semuanya buta, cuma mendengar. Pokoknya saya praktek dhamma aja lah, sujud pada Sang Buddha, dengerin meditasi diam. Jalanan panjang. Lucu ya. Kemudian setelah itu lama di sana, tahun bahwa Tin Chuan-se-nya menginginkan saya sebagai pandita di situ. Oh saya nggak bisa, nggak berhentilah saya ke wihara itu. Akhirnya ada satu pemberitahuan bahwa ada seorang anak baik, anak dari Indonesia, yaitu kebaktian di Ben Salem, di Mongkol Tepmune, bernama Aming yang masih sekolah. Saya cari Aming itu, beliau masih sekolah di Pennsylvania. Saya tanyakan bahwa kapan-kapan saya mau ikut ke wihara Ben Salem, yaitu Mongkol Tepmune. Mulailah aktif di Mongkol Tepmune. Setelah 1 tahun, saya lihat umat Buddha banyak. Akhirnya kita bersama-sama kita cetuskan, yuk kita kebaktian sendiri di Pennsylvania atau di Philadelphia. Kenapa? Karena pergi dari Philadelphia ke Ben Salem itu agak jauh, 1 jam, karena itu adanya di Maryland. Jadi kami harus ada di daerah kita sendiri. Ikut ada di state kecil, yaitu dengan wihara Kamboja. Mereka dengan bahasa Kamboja. Yang penting saya parita aja ikut. Jadi sulitnya mencari ajaran kebenaran di situ terasa. Sudah 2 poin yang beliau katakan, yaitu Bhante Narada Mahatera. 3 poin sudah saya rasakan. Sulitnya mencari ajaran kebenaran. Karena bukan di daerah yang seperti di Indonesia atau di Dhamapala, inilah yang enak. Sebelah rumah, dekat rumah, langsung ada. Ya. Makanya berbahagia kita semua yang sudah mengenal Dhamma, menjauh praktek Dhamma dengan baik. Nah di situ baru kami mulai aktif. Akhirnya kita mengadakan puja bakti khusus di Philadelphia. Terhiburlah, semakin hari saya semakin betah karena Dhamma sudah saya temukan walaupun dengan berbahasa Inggris. Tambah lagi semangat, tambah lagi bahagia hadirnya Bhante Dhammasubho pada tahun 2003. Beliau kunjungan ke Philadelphia, kunjungan ke daerah-daerah lain atau state-state lain. Nah, beliau kita sambut dengan sebaik-baiknya. Semua teman-teman saya
sebagai umat Buddha, memang mereka tidak pernah tahu bagaimana penyambutan para biku. Kami yang sudah terbiasa menyambut para biku, baca parita, baca Dhammapada, karena di Dhammapada sudah biasa, jadi waktu di sana kami atur semuanya dengan penyambutan. Anak-anak sana mengatakan, Ai, memang Ai pandita? Oh bukan, cuma Ai suka kebaktian aja. Tidak pernah saya siapa, sampai saya pulang nggak ada yang tahu. Terakhir tahu cuma Demi yang pulang ke Indonesia, sekolah di Ohio selesai. Setelah itu mulailah bergerak, dari LA hadir para umat-umat Buddha. Nyatanya umat Buddha di Philadelphia waktu itu ada 50 orang. Mulailah kita membina. Mohon izin waktu 10 menit ya. lagi. 10 Oh menit. iya. Ya, membina Philadelphia. Kemudian dari LA hadir, dari Washington DC hadir semua. Kita mulai bikin Dhamma Cakatra per state. Kalau ada kunjungan biku harus dijemput dan harus ditraktir di setiap state itu. Akhirnya semua menjadi satu kebiasaan adanya Bante Dhamma Subo yang pertama, yang kedua Bante Citaguto, kemudian yang terakhir ada Bante Sukemo dan Bante lain. Saya berharap waktu itu Bante Panyawaromo hadir, akhirnya tidak hadir karena beliau sakit. Yang terakhir adalah Bante Titanyano hadir, kita sana mengadakan puja bakti dengan semuanya itu. Yang sangat saya sedihkan, saya pulang, yaitu beliau sudah tidak ada lagi yang tua, karena mereka yang tua cuma saya, yang lain-lain anak sekolah semua, dan juga yang banyak umat Buddha mengaku umat Buddha, tapi akhirnya lari kepada Kristen. Termasuk saya juga sering diajak satu apartemen di Kristen. Satu pengalaman yang sangat menarik lagi, bahwa pada saat saya bekerja satu perusahaan yang harusnya setiap 2 minggu saya pulang karena di Salam akan diadakan Katina Puja. Kita sebagai umat Indonesia dana satu konter untuk membuat makanan khas Indonesia. Saya tidak bisa pulang karena ada orang teman saya Kristen yang tidak ngerti harus pulang. Suatu saat setelah pulang lagi mau kerja, tangkap akhirnya semua kena depor. Itulah keajaiban kedua buat saya, bahwa Dewa itu selalu melindungi pada hal-hal yang baik. Satu juga, bahwa saya juga di sana tidak enak, ada yang satu rumah pernah marahin saya, karena bekerja orang telepon selalu carinya saya, akhirnya dia dengan penuh iri hati yang baik jadi musuh. Saya diomelin mati-matian, saya tidak pernah jawab, cuma diam. Kenapa kamu diam? Saya diam. Teruskan aja. Karena merasa tidak salah. Akhirnya mereka merasa, iya ya, kok saya kenapa marahin kamu? Itulah, kita semakin menjalankan Dhamma dengan sebaik-baiknya, ketenangan ada pada diri kita. Kita tidak mau melawan, tidak mau ribut, tidak senang dengan hal-hal yang mereka lakukan. Marah kasihan kepada orang yang benci, orang yang menyakiti kita menjadi kasihan. Itulah Dhamma sungguhnya. Dan akhirnya kami harus pulang dengan anak-anak menyuruh kami pulang tahun 2009. Pulanglah dengan mereka mengatakan bahwa mencari uang tidak ada batasnya. Sedangkan umur ada batasnya. Pulanglah Mami. Jangan sampai rasa cinta kami, sayang kami pudar, hilang, hambar. Itu yang membuat saya ingin pulang. Padahal saya tidak ingin pulang kalau anak-anak juga sekolah di sana. Akhirnya pulang, mereka sudah semuanya sarjana. Terima kasih, dia sudah bertekad untuk menjaga nama baik keluarga. Kami juga bertekad untuk menjaga nama baik diri kami sendiri di dalam sana, dan saya berbahagia bahwa Dhamma itu sungguh indah. Sungguh luar biasa di saat kita galau. Kalau kita saat biasa-biasa saja nggak pernah Dhamma itu indah. Tapi di saat terpuruk
kita bisa bangkit dengan menyelesaikan masalah. Itulah indahnya Dhamma. Dengan penuh segala perhatian kita, dengan penuh kebijakan, dengan penuh rasa tenang, sabar, jujur, rasa cinta dengan diri sendiri, maka dimanapun kita berada, kita akan menjadi orang-orang yang bahagia di atas penderitaan orang lain. Kita bahagia di atas kebencian dari orang-orang lain, kita tidak membenci. Inilah, mari kita sebagai wanita yang sekarang kita ketahui bahwa wanita juga bisa mencapai tingkat kesucian apabila kita bisa menjalankan 5 sila dengan baik. Apalagi kita bisa menjalankan 8 dari jalan utama atau jalan utama berunsur 8. Memahami kama, memahami tentang ilakana, memahami tentang 4 kesunyataan mulia. Rasanya hidup itu indah. Hidup itu akan jadi tenang dengan rumah tangga kita, dengan suami, anak-anak, yang tentunya akan menjadikan satu kebahagiaan untuk kita semuanya. Nah, itulah barangkali. Nah, setelah pulang, kami tawarkan kembali untuk bergabung dengan Maga Budi. Dengan nama Adi, saya selalu bertanya, apakah saya layak ikut lagi agama Buddha sebagai di mata Budi? Rama Adi cuma tertawa, emangnya udah pindah agama? Emangnya udah pindah agama? Enggak lah. Agama Buddha buat saya yang terbaik. Agama Buddha buat saya adalah yang cocok. Kemudian pula bahwa Sang Buddha adalah sebagai figur yang luar biasa buat saya. Dimanapun kita berada, dengan membawa kecil rupang, tapi yang penting adalah di hati kita semuanya. Semoga kita selalu dalam Dhamma. Ingat, Dhamma itu sangat indah awalnya, pertengahan, dan akhirnya. Ini dirasakan oleh kami dalam perjuangan apapun. Kita akan menjadi sabar, menjadi jujur, dan senantiasa menjadi orang yang dicintai oleh semua orang. Prakteklah Dhamma dengan baik. Akhirnya sampai saat ini saya tetap praktek Dhamma. Semoga tidak tergoyahkan dengan apapun. Semoga keluarga besar kami juga tetap mempraktek Dhamma dengan baik. Semua umat Buddha, marilah teori boleh kita banyak. Cuma 1 bait kita praktekkan lebih luar biasa daripada kita teori yang banyak. Ingat pada apa yang saya tanyakan tadi, bahwa cuma ingat kepada Pancabala ini punya kekuatan, keyakinan yang teguh dalam hal apapun, akhirnya kita semangat dan mempunyai perhatian dalam melaksanakan apapun. Konsentrasi, jangan lupa sadar. Karena kalau tidak sadar, itu semua berkembang. Loba, dosa, moha, irsya berkembang sangat pesat. Kenapa? Karena semua ada kondisinya. Kalau tidak bisa ngerem diri kita, kita akan terbawa semuanya. Dimanapun berada rasanya sama, tapi di sana lebih berkembang. Karena semua adalah time is money. Datang ke sana harus siap dengan segala pengorbanan. Maka katakan, yaitu kita berkorban dengan cinta dan air mata. Semoga pengalaman ini tidak memberikan satu buat yang lain. Pengalaman-pengalaman saya sebagai umat Buddha, sebagai wanita, sebagai berumah tangga yang melaksanakan Dhamma dengan sebaik-baiknya, mungkin akan berbeda dengan semua Rama-Ramani, Pacarika, dan juga para Bapak Ibu Saudara Sedama. Itu hanya
batas kemampuan kami untuk melaksanakan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Konsentrasi kesadaran perlu kita praktekkan karena itulah memberikan ketenangan dalam masalah apa-apa. Sama di bala itu atau kita meditasi akan memberikan ketenangan dalam posisi apapun, dia akan selalu dalam keadaan tenang. Akhirnya bijaksanalah dalam segala hal. Karena kondisi dunia seperti ini, apalagi saat sekarang adalah adanya COVID-19 ini. Itu yang dapat saya sampaikan, barangkali waktunya sudah cukup. Terima kasih. Semoga semuanya senantiasa dalam kebahagiaan. Sabe sata bawantu suki tata. Sadu, sadu, sadu.